Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, saya Septi akan membahas tentang surah Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama definisi, yang kedua ciri-ciri khusus surah Makkiyah, yang ketiga ciri-ciri khusus surat Madaniyah, dan yang keempat manfaat mengetahuinya. Nah, yang pertama, apa sih definisi Makkiyah dan Madaniyah? Definisi dari surah Makkiyah dan Madaniyah ada 4. Yang pertama, teori geografis. Yang kedua, teori historis. Yang ketiga, teori subjektif. Dan yang keempat, teori konten analisis. Nah, yang pertama, teori geografis. Menurut teori geografis, Makkiyah adalah ayat yang turun di Makkah, sedangkan Madaniyah adalah ayat yang turun di Madinah. Namun, pada kenyataannya ada beberapa ayat Al-Quran yang tidak turun di wilayah Makkah ataupun Madinah, seperti tempat turunnya Quran Surah At-Taubah ayat 42 adalah di Tabuk, Quran Surah Az-Zukhruf ayat 45 di Baitul Maqdis atau Palestina pada malam Isra Mi'raj. Hal ini merujuk pada hadis riwayat At-Tabrani dari Abu Umamah. Rasulullah SAW bersabda, Al-Quran diturunkan di 3 tempat, yaitu Makkah, Madinah, dan Syam. Walid berkata, maksudnya di Baitul Maqdis. Katsir berkata, tetapi penafsirannya di Tabuk adalah lebih baik. Yang kedua, teori historis. Menurut teori historis, Makkiyah adalah ayat yang turun sebelum Rasulullah hijrah, meskipun ayat tersebut turun di luar kota Makkah, semisal di Mina, Arafah, atau Hudaybiyah, dan lainnya. Sedangkan Madaniyah adalah ayat yang turun sesudah Rasulullah hijrah, meskipun ayat tersebut diturunkan di Badar, Uhud, Arafah, atau Makkah. Teori ini merujuk pada hadis riwayat Abu Amr Utsman bin Sa'id Ad-Darimi yang disandarkan pada Yahya bin Salam. Ayat yang diturunkan di Makkah dan ayat yang diturunkan dalam perjalanan menuju Madinah sebelum Nabi tiba di Madinah, maka ia termasuk kategori ayat Makkiyah. Dan ayat yang diturunkan kepada Nabi dalam perjalanan setelah beliau tiba di Madinah, maka ia masuk kategori ayat Madaniyah. Nah, kemudian teori subjektif. Menurut teori ini, Makkiyah adalah ayat yang berisi panggilan kepada penduduk Mekkah dengan panggilan wahai manusia, wahai orang-orang yang ingkar, wahai anak Adam. Dan Madaniyah adalah ayat yang berisi panggilan kepada penduduk Madinah dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman. Selanjutnya, teori konten analisis. Menurut teori ini, Makkiyah adalah ayat yang memuat cerita umat dan para nabi terdahulu. Sedangkan Madaniyah adalah ayat yang berisi tentang hudud, faraid, dan sebagainya. Teori ini didasarkan pada salah satunya riwayat Hisham dari ayahnya, Al-Hakim. Semua surah yang memuat aturan-aturan, ketentuan-ketentuan, maka ia termasuk surah Madaniyah. Dan semua surah yang memuat tentang peristiwa masa lampau, maka ia masuk kategori Makkiyah. Nah, selanjutnya, apa sih ciri-ciri khusus surah atau ayat Makkiyah? Ciri-cirinya, yang pertama, suku kata dalam ayat-ayatnya cenderung pendek-pendek. Yang kedua, banyak dijumpai qasam, amsal, juga tasbih. Yang ketiga, kandungannya umumnya berbicara mengenai tauhid, ibadah pada Allah, dan larangan syirik. Yang keempat, ayat-ayat Makkiyah umumnya ditujukan kepada kaum yang musyrik. Yang kelima, kalimat dalam ayat Makkiyah disebutkan fasih dan baligh. Dan yang keenam, banyak dijumpai lafaz seperti kalla dan juga ya ayyuhan nas. Kemudian, ciri-ciri khusus pada surah atau ayat Madaniyah. Ciri-cirinya, yang pertama, kalimatnya banyak menggunakan kata yang mendalam, kokoh dengan makna yang kuat. Yang kedua, banyak dijumpai seruan yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu. Yang ketiga,
Ayat Madaniyah cenderung panjang. Yang keempat, kalimat-kalimatnya memakai usul serta ungkapan-ungkapan syariah. Yang kelima, kandungannya umumnya berkaitan dengan kewajiban semua makhluk dalam beribadah, beramal soleh, berdakwah, dan lain sebagainya. Dan yang keenam, ayatnya mengandung berbagai hukum juga ketetapan. Nah, selanjutnya, apa sih manfaat mengetahui ayat atau surat Makkiyah dan Madaniyah? Manfaatnya adalah, yang pertama, untuk menambah keyakinan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan di bawah otoritas Allah semata, bukan berdasarkan keinginan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, untuk mempermudah memahami Al-Quran. Yang ketiga, agar bisa memahami nasikh atau hukum yang menghapus dan mansukh atau hukum yang dihapus jika terdapat dua ayat, yaitu Madaniyah dan Makkiyah, yang keduanya memenuhi syarat-syarat nasikh atau penghapusan. Maka ayat Madaniyah tersebut menjadi nasikh bagi ayat Makkiyah karena ayat Madaniyah datang belakangan setelah ayat Makkiyah. Yang keempat, untuk mengetahui kronologis penurunan syariah yang berangsur-angsur. Dan yang kelima, untuk mengetahui perjalanan Rasulullah SAW.